Halo, selamat pagi menjelang siang ya teman-teman. Hari Ahad 10 Agustus 2025. Seminggu lagi 17-an. Ya. Saya harus hafalin dulu tema kita, ya kan? Temanya panjang sih. Bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju ya, kalau nggak salah temanya. Panjang sih, ya kan? Kalau sebelum-sebelumnya kan singkat-singkat gitu. Tahun 2020 apa? Indonesia maju. 2021 saya lupa temanya apa. Indonesia bangkit apa, lupa saya. Indonesia, kalau 2020 Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh tuh 2022 ya. 2023 lupa saya namanya. Kalian terakhir ini Nusantara Baru Indonesia Maju ya kan, karena kan untuk menekankan ada IKN kan, Ibu Kota Nusantara gitu. Nah, tahun ini panjang. Bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju gitu. Bagus sih gitu. Cuma susah saya hafal. Anyway, bukan itu yang mau kita bahas ya. Sekarang kita selama beberapa video ke depan kita akan bahas pecahan-pecahan dari apa yang disebut financial quotient atau kecerdasan keuangan yang udah kita bahas selama 5 part yang udah kita simpulkan tadi dalam program Sunday bersama saya James Smith Windsor tadi ya. Ada pecahan-pecahannya teman-teman. Dan selama beberapa video ke depan itu yang akan kita bahas teman-teman. Ya. Jadi teman-teman semuanya ya. Sekarang pertama adalah bagaimana kita melakukan yang namanya financial Röntgen, financial Röntgen ya, atau CT scan. Tapi CT scan-nya keuangan. Nah, kalau yang di ronsen adalah keuangannya, yang di ronsen atau yang di CT scan adalah keuangannya, berarti objek yang diperiksa apa? Dompet, rekening. Kalau punya kartu kredit. Tapi saya tidak pernah mau membahas tentang kartu kredit karena itu riba teman-teman. Tapi saya orang yang beragama Islam, saya tidak mau membahas tentang segala sesuatu yang menjerumus kita kepada dosa, karena riba itu dosa teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, kapan kita harus melakukan financial Röntgen, financial Röntgen atau CT scan keuangan? Financial CT scan adalah ketika kita melihat something worse atau kita melihat ada something wrong di dalam keuangan kita gitu. Contoh misal kasusnya kayak konteks orang tua saya lah, dimana ayah tiri saya, ayah sambung saya berapa bulan lagi pensiun ya kan. Nah, ngomong ke saya kan, nanti kalau ini nggak ada pembantu, gaji kecil, makan juga dibatasin, AC juga dibatasin ya kan, karena gaji aja nggak cukup gitu, dan seterusnya. Nah, ini kan harusnya udah muncul perasaan there is something wrong in my financial situation. Tapi boleh nggak saya kasih satu fakta? Ini faktanya pahit teman-teman. Mayoritas orang Indonesia itu tidak tahu dan tidak peka terhadap situasi keuangan mereka. Jadi tidak punya perasa dalam merasakan situasi keuangannya. Indra perasanya tuh nggak ada gitu loh. Tapi kalau indra perasa dalam
makanan, minuman, kuliner lah intinya gitu. Nah, nomor satu orang Indonesia tuh kebanyakan. Tapi kalau indera perasa atau pengecap dalam keuangan kurang, teman-teman. Jadinya orang nggak tahu, is there any something wrong or something good in my financial situation or not? Apakah ada sesuatu yang bagus atau yang buruk dalam situasi keuangan saya? Itu. Nah, kebanyakan orang Indonesia tidak ada perasaan seperti itu. Kenapa? Ya karena nggak ada indera perasanya. Indera perasanya hanya untuk sesuatu yang sifatnya konsumtif. Nah, karena overkonsumtif itulah yang kemudian mengakibatkan timbul istilah sekarang ini rohana, rojali, roh halus, dan yang lagi marak sekarang ini gitu loh. Ini bukti. Bukti bahwa masyarakat Indonesia itu kebanyakan overkonsumtif, teman-teman. Overkonsumtif, mereka hanya menyoroti daya belinya yang turun, ya, tapi nggak tahu cara meningkatkan daya beli. Yang kita lihat di media sosial, yang kita lihat di TV, orang sibuk mengeluhkan daya beli turun. Orang sibuk mengeluhkan keuangan nggak bagus, menyalahkan pemerintah, dan seterusnya gitu loh. Saya beritahu Anda, APBN kita terbatas. Ya, APBN kita terbatas. Tapi kita di sini nggak akan bicara tentang masalah masalah korupsi atau apa. Udah beda konteks. Nah, sekarang begini teman-teman, ya. Sekarang begini, bagaimana situasi keuangan kita lagi seperti ini tuh, kita sama-sama duduk di satu ruang, duduk bersama di satu ruang, duduk bersama di satu majelis, duduk bersama di satu forum diskusi, bagaimana cara mengeluarkan 200 juta lebih penduduk Indonesia dari situasi seperti ini. Ini yang harus kita pikirkan. Bukan sebaliknya, blame game. Orang Indonesia itu kebanyakan nomor satu kalau soal blame game. Menyalahkan ini, menyalahkan itu. Saya juga disalahin. Dan bahkan jangankan saya, Allah aja disalahin. Bukan itu. Sekarang kita kerahkan energi kita, duduk sama-sama di satu ruangan, di satu majelis, di satu forum diskusi, di satu musyawarah mufakat. Bagaimana kita sama-sama keluar dari situasi seperti ini. Paling minimal, langkah pertama, step one adalah bagaimana kita bisa mendidik orang-orang Indonesia melek literasi keuangan. Ini yang paling penting. Bagaimana membuat kebanyakan orang di Indonesia minimal tahu dan punya ilmu cara megang uang dan cara pakainya. Supaya tadi saya bilang tidak terjadi yang namanya impulsive spending, ya, pengeluaran yang impulsif gitu loh. Jadi orang itu extravagant terhadap sesuatu yang hanya memberikan kesenangan temporer atau kesenangan sementara, tapi dia tidak extravagant dalam sesuatu yang memberikan dia keuntungan jangka panjang. Di sini problemnya. Dan tahu nggak, kebanyakan orang kita nggak peka karena itu. Mereka nggak peduli. Yang penting apa? Yang penting mereka ya kepengen sama seperti orang. Orang punya mobil, dia juga pengen punya mobil, tapi caranya salah. Dengan apa? Dengan kredit. Kredit itu kan utang, riba, dikejar-kejar sama bank, pusing yang ada. Mau dijual lagi over kredit, harganya udah ambles.
Ya, mau dijual lagi mobil atau motor over kredit, ambles harganya. Ya, orang punya HP mahal, dia juga pengen punya HP mahal, tapi caranya salah. Salahnya di mana? Saya kasih tahu. Salahnya adalah dia kredit. Dan itu dikejar-kejar pasti. Mau dijual lagi juga susah. Kalaupun ada yang beli, harganya ambles dari harga baru. Harus hati-hati teman-teman kalau kayak gitu. Jadi kalau kita merasa nih situasi keuangan kita udah nggak baik, segera lakukan ini. Segera lakukan ronsen keuangan. Segera lakukan CT scan keuangan. Caranya gimana Pak? Ya audit dong. Lakukan yang namanya self auditing, audit mandiri gitu. Kita terusin aja karena ini penting untuk dibahas ya. Jadi saya perlu waktu untuk bahas ini. Lakukan yang namanya self auditing, audit mandiri gitu loh. Ini pengeluaran kita nih habis untuk apa aja. Makanya pagi tadi saya bilang kalau bisa dicatat. Misal nih. Kita mulai dari Januari aja. Januari 2026. Tak tulis tabel pengeluaran, pemasukan. Misalkan catat 1 Januari 1 sampai tanggal 31 Januari. Ada pengeluaran atau ada pemasukan nggak? Dicatat. Jadi itu akan lebih mudah untuk kita melakukan yang namanya financial ronsen atau financial CT scan ya. CT scan keuangan. Nah di situ kita juga bisa audit kira-kira mana pengeluaran yang harus di cut, dipotong. Sambil kita observasi, kita dapat pemasukan berapa, lalu kita gimana caranya putar biar pemasukannya lebih banyak lagi. Itu harusnya yang dilakukan teman-teman. Jangan dibalik gitu. Jadi teman-teman ya, sambil nyari peluang bisnis, peluang usaha yang menjanjikan. Kan cuma sekedar menguntungkan, tapi keuntungan yang menjanjikan. Dan pesan saya satu, jangan muluk-muluk. Jangan terkecoh tanpa modal. Karena bisnis yang disebut tanpa modal itu, kita juga perlu modal untuk ngejalaninnya. Modalnya dari mana? Ya dari kita sendiri. Makanya cari yang modalnya sesuai dengan kantong, teman-teman. Kalau kita punya uang di bawah 100 juta rupiah, cari yang di bawah 100 juta bisnisnya, modal. Kalau uang kita di atas 100 juta, cari yang peluang bisnisnya di atas itu. Cari yang peluang bisnisnya 100 juta modalnya atau ke atas. Itu yang benar. Jadi jangan kita prioritaskan kesenangan yang temporer untuk sebuah kenikmatan jangka panjang. Nggak boleh. Harus dirubah. Apa yang dirubah? Ya, kan pola pikir kita kan hidup itu harus dinikmati. Betul? Hidup harus dinikmati adalah statement yang betul. Ya. Hidup hanya sekali. Betul? Ya.
Betul, itu tidak deny, itu undeniable, ya. Itu adalah statement yang benar, statement yang betul. Hidup itu harus dinikmati, hidup itu hanya sekali, betul. Akan tetapi yang salah ini, kebanyakan dari kita percaya hidup harus dinikmati sekarang. Itu teman-teman yang salah. Berbalik kan dari yang mestinya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang ke tepian, dibalik. Jadi bersenang-senang dulu, bersakit-sakit kemudian. Nah, ini terjadi di sebagian besar kita, teman-teman. Ini problemnya. Makanya teman-teman, ya, maaf kata. Saya boleh nggak ngomong apa adanya, ya? Boleh nggak saya ngomong apa adanya, teman-teman? Yang salah ini, teman-teman, ketika kita sudah ada nih anggota keluarga macam saya lah, mencium ada something wrong di dalam financial situation kita, ya, ini secepatnya harus dibenerin, harus diperbaiki, diperiksa. Ini uangnya lebih dipakai untuk apa? Gitu. Makanya teman-teman, boleh nggak saya ngomong apa adanya, ya? Kita wajib yang namanya merubah ini semua, teman-teman. Rubah polanya dari bahwa hidup hanya sekali, bukan untuk dinikmati sekarang, teman-teman. Nanti hidup hanya sekali, tapi untuk dinikmati selamanya. Itu yang benar, ya. Hidup hanya sekali, tapi bukan untuk dinikmati saat ini. No, teman-teman. Hidup hanya sekali, tapi untuk selama-lamanya kita bisa dapat nikmat itu. Bagaimana caranya? Ya ini harus Anda perhatikan. Caranya adalah kita kok rame? Caranya adalah bagaimana kita bisa kaya di dunia, kaya di akhirat. Nah, ini yang penting, teman-teman. Kok rame ya? Ada apa ini? Oh ya. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah kapan kita harus melakukan financial CT scan atau financial ronsen? Saat kita mulai mencium situasi keuangan kita sedang tidak baik-baik saja. Saat situasi keuangan kita sudah buruk. Nah, itu yang itulah timing yang pas untuk melakukan apa yang tadi kita sebut sebagai financial CT scan atau financial ronsen gitu. Ya. Ini penting, teman-teman. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu nih, sudah periksa nih financial ronsen, ya ya disembuhin dong. Kalau kita sakit keuangan, disembuhin. Caranya pada video yang lain. Terima kasih sudah menonton, teman-teman. Sampai jumpa.